Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sukses dengan Odegaard, Arsenal siap belanja pemain Real Madrid lagi. Arsenal dikabarkan siap turun ke pasar pemain lagi pada jendela transfer musim dingin di Januari 2022 mendatang. Setelah pada musim panas menghabiskan lebih dari 150 juta euro, The Gunners masih menginginkan satu pemain lagi dalam diri Marco Asensio. Asensio sebenarnya sudah disodori tawaran pindah oleh Arsenal sejak awal musim ini, namun Real Madrid dan pelatihnya Carlo Ancelotti mau agar ia bertahan. Sang winger kidal Spanyol dijanjikan untuk lebih sering masuk ke starting 11 Los Blancos. Sayangnya janji Ancelotti belum benar-benar terbukti hingga kini. Dari 7 penampilan Asensio di semua ajang, baru ada 2 yang dilakoninya sejak menit pertama. Parahnya lagi, belum sekalipun ia merampungkan 90 menit penuh. Baru di pekan ke-6 La Liga 2021-2022 lalu melawan Mallorca, kesempatan untuk jadi starter datang untuk Marco Asensio. Ia menjawabnya dengan membobol gawang sang mantan klub sebanyak 3 kali. Asensio kembali menjadi pemain inti saat Real Madrid berjumpa Villarreal di ajang yang sama pada hari Minggu 26 September 2021, namun gagal mengulangi performa sebelumnya. Alhasil, pemain 25 tahun tersebut kembali duduk di bench dan tak dimainkan sama sekali saat timnya kalah dari seri Tiraspol di matchday kedua Liga Champions tempo hari. Situasi tak pasti Asensio di Santiago Bernabeu inilah yang membuat Arsenal pede bisa menariknya ke Emirates Stadium. Durasi kontrak sang pemain yang hanya sampai Juni 2022 membuat Meriam London punya daya tawar kuat karena klub manapun tidak ingin melepas gratis asetnya. Asensio bisa mengikuti jejak Martin Odegaard yang menghidupkan karirnya lagi di Arsenal setelah kesulitan menembus tim utama Madrid. Kini playmaker berpaspor Norwegia itu sudah punya 1 gol dan 1 assist dari 5 penampilannya di Liga Inggris. Jika ada yang bisa mengusik negosiasi antara Arsenal dan Asensio saat ini adalah Liverpool. The Reds juga digosipkan menaruh minat pada pemain berketurunan Belanda tersebut untuk mengantisipasi Piala Afrika yang kembali digelar pada Januari 2022. Seperti yang sudah jamak diketahui, 2 dari 3 penyerang andalan Liverpool yakni Sadio Mane dan Mohamed Salah akan memperkuat negara masing-masing di ajang tersebut. Naby Keita pun bisa pulang dipanggil oleh Guinea. Praktis hanya tersisa Diogo Jota, Divock Origi, dan Roberto Firmino yang bisa dimainkan oleh manajer Jurgen Klopp. Kehadiran Asensio akan menyediakan lebih banyak opsi di lini serang di Anfield. Satu pinta Toni Kroos, Kylian Mbappé ke Real Madrid. Toni Kroos mengakui Kylian Mbappé sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Dia berharap bintang Perancis itu bisa bergabung bersamanya di Real Madrid. Mbappé terus dikaitkan dengan kepindahnya ke Real Madrid. El Real sudah mengajukan tawaran 200 juta euro untuk penyerang Paris Saint-Germain itu di bursa transfer musim panas 2021, tapi ditolak Les Parisiens. Upaya Madrid untuk memboyong Mbappé tidak berhenti sampai di situ. Los Blancos kabarnya bersedia menunggu hingga tahun depan, tepatnya ketika kontrak Mbappé di PSG berakhir pada Juni 2022. Kylian Mbappé sejauh ini belum menekan perpanjangan kontrak dengan PSG. Pemain 22 tahun tersebut diklaim ingin pindah ke klub baru, menyusul kedatangan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain pada awal musim ini. Dilansir dari Sportkeeda, para pemain Real Madrid tidak berhenti berharap Mbappé mau merapat ke Santiago Bernabeu. Salah satunya yakni Toni Kroos yang mengagumi gaya main jawara Piala Dunia 2018 itu. Saya sudah mengatakan di musim panas bahwa saya ingin pemain seperti dia datang. Namun apabila tidak terwujud, kami tetap memiliki tim yang bagus, kata Kroos dikutip dari Sportkeeda. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Sulit bagi saya mengatakannya karena saya bukan orang yang memutuskan. Kualitas dia tidak berubah, sambungnya. Dia adalah pemain bagus dan yang kami tahu adalah bahwa Real Madrid ingin mengontraknya. Tetapi pada akhirnya kami tidak berhasil. Semuanya tetap berjalan meski tanpa Mbappé di sini. Saya pikir kami baik-baik saja dan untuk masa depan pendapat saya tidak berubah. Pemain terbaik harus ada di Madrid dan dia adalah salah satunya. Demikian kata Toni Kroos perihal Kylian Mbappé. Kontribusi Eden Hazard untuk Real Madrid cuma kurang gol. Eden Hazard belum juga menunjukkan performa terbaiknya untuk Real Madrid. Sekarang performa Real Madrid mulai membaik di bawah Ancelotti, tapi kontribusi Hazard masih begitu minim. Musim 2021-2022 ini adalah musim ketiga Hazard di Real Madrid. 2 musim sebelumnya tidak berjalan begitu baik. Dia lebih banyak menepi karena cedera daripada beraksi di lapangan. Hazard harus berjuang ekstra untuk pulih. Kini kondisinya sudah sedikit lebih baik, tidak cedera kambuhan, tetapi belum ada perkembangan signifikan soal permainan. Performa dan kontribusi Hazard dikomentari langsung oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Hazard banyak mendapatkan kesempatan di bawah Ancelotti sejauh ini.
Dia beberapa kali terpilih jadi starter, termasuk dalam duel kontra Sheriff Tiraspol di Liga Champions kemarin. Performa Hazard di laga tersebut dianggap buruk, tapi Ancelotti tidak sepenuhnya setuju. Menurutnya, Hazard sudah bermain cukup baik, hanya kurang gol. Dia menjalani pertandingan bagus dan membuat koneksi apik dengan Benzema. Dia juga punya peluang untuk mencetak gol. Dia beberapa kali melepaskan tembakan, tapi kiper mereka bermain baik. Yang kurang dari dia hanyalah gol, kata Ancelotti. Ancelotti secara khusus mengomentari kekalahan mengejutkan Madrid dari Sheriff kemarin. Betapa tidak, Madrid kalah 1-2 dari pendatang baru dengan level jauh di bawah mereka. Menurutnya, Los Blancos sudah bermain sangat baik dan seharusnya tidak layak kalah. Melihat performa kami, seharusnya tim kami tidak pantas kalah. Kami bermain dengan 4-4-2. Ada Vinicius Junior di sayap kiri, dan Valverde, Hazard dan Nacho bergantian di sisi kanan. Lanjut Ancelotti. Kami mengontrol pertandingan sepenuhnya dan Valverde bermain sangat baik di sisi kanan. Lalu saya membuat pergantian pemain di tengah untuk menyegarkan tim, tandasnya. Real Madrid cuma punya 3 back fit awal bencana Ancelotti. Carlo Ancelotti mulai memasuki masa-masa sulit di Real Madrid. Ada beberapa pemain penting cedera, khususnya di barisan belakang. Los Blancos memulai musim ini dengan baik. Mereka memimpin puncak La Liga sementara dengan 17 poin dari 7 pertandingan. Namun, baru-baru ini Madrid mulai mengalami kesulitan. Mereka ditahan imbang Villarreal di La Liga, lalu kalah dari Sheriff Tiraspol 1-2 di Liga Champions. Akhir pekan nanti, Madrid akan menyambangi Espanyol dalam duel lanjutan La Liga. Masalahnya, Ancelotti hanya punya 3 bek inti yang siap bermain. Mengutip Marca, hanya ada 3 bek inti yang tersedia untuk Real Madrid saat ini. David Alaba, Eder Militao, dan Nacho Fernandes. Barisan belakang Los Blancos lainnya dihantam cedera, seperti Dani Carvajal, Ferran Mendy, dan Marcelo. Lalu ada pemain-pemain berstatus pelapis seperti Lucas Vázquez, Miguel Gutiérrez, dan Jesus Vallejo. Kondisi ini menyulitkan Madrid. Terbukti pertahanan jadi titik lemah Madrid dalam beberapa pertandingan terakhir. Los Blancos kebobolan 10 gol dalam 9 pertandingan. Mereka kesulitan karena cedera dan Ancelotti harus mengutak-atik kombinasi di lini belakang. Saat ini satu-satunya kepastian di lini belakang Real Madrid adalah pasangan bek tengah yang diisi duet Alaba dan Militao. Keduanya sudah bermain sangat baik sebagai pengganti duet Ramos-Varane. Untungnya masih ada Nacho yang bisa diandalkan Ancelotti. Dia bek serba bisa yang bisa mengisi posisi manapun mulai dari bek kanan, bek kiri, dan bek tengah. Namun tentu saja tugas Ancelotti bakal lebih mudah jika bek-bek Madrid kembali fit di setiap posisi. Dia membutuhkan Ferland Mendy untuk pos bek kiri dan Dani Carvajal di pos bek kanan. Keuangan Real Madrid memungkinkan beli Mbappe. Real Madrid membuktikan diri bisa membeli pemain pada bursa transfer Januari 2022 mendatang lantaran situasi keuangan yang sudah membaik. Padahal rival abadi Madrid Barcelona masih dirundung oleh persoalan finansial. Dalam 2 tahun terakhir, Real Madrid tidak melakukan pembelian pemain besar. Los Blancos malah mengumpulkan uang dengan menjual dan meminjamkan pemainnya. Tahun lalu, Madrid mendapatkan sedikit keuntungan meski dihantam pandemi COVID-19. Sementara klub lain justru mengalami kerugian besar. Karena itulah, Madrid tidak ingin mengeluarkan uang besar di bursa transfer sampai akhirnya membeli Eduardo Camavinga. Direktur Korporat La Liga Spanyol Juan Guerra mengatakan, manajemen ekonomi Real Madrid telah berhasil dengan baik selama pandemi. Menurutnya, selama musim 2019-2020 dan 2020-2021, Los Blancos meraup keuntungan 1 juta euro. Mereka telah menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan untuk tidak mengalami kerugian, ujar Guerra dikutip dari Football Espana. Presiden La Liga Javier Tebas mengkonfirmasi kalau Real Madrid saat ini berada di posisi bisa mendatangkan Kylian Mbappe. Madrid disebut siap membayar 180 juta euro kepada Saint-Germain untuk Mbappe di musim panas tahun lalu. Tapi harga tersebut dinilai masih kurang oleh PSG. Oleh karena itu, Madrid akan berusaha untuk mendatangkan Mbappe secara gratis pada musim panas tahun depan. Los Blancos bisa menyelesaikan prakontrak dengan pemain internasional Prancis tersebut.